Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini pelajarannya adalah pelajaran bahasa Indonesia, di mana materi yang Bapak akan sampaikan hari ini adalah tentang teks laporan observasi. Sebelumnya Bapak sudah memperkenalkan diri ya, bahwa nama Bapak itu adalah Bapak Purwandaru Akbarsyah, atau bisa kalian panggil Bapak Daru. Oke, langsung saja untuk menghemat waktu, mari kita mulai belajar. Untuk hari ini materinya tentang teks laporan observasi. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali, sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan laptop ataupun handphone dan pastikan kuota internetnya tercukupi. Yang ketiga, siapkan alat tulis dan buku catatan. Yang keempat, simak baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Jika dari apa yang Bapak sampaikan itu ada hal-hal penting, silakan kalian catat di buku tulis kalian. Kemudian jika Bapak memberikan soal, dibaca dulu perintahnya dan pahami maksudnya. Setelah itu, jika kalian masih tidak paham, bisa tanyakan ke temannya terlebih dahulu maksudnya apa. Kalau teman kalian tidak paham juga, baru tanya ke Bapak. Nah, selanjutnya adalah lakukan sesuai dengan perintah. Jadi tugas tersebut lakukan sesuai dengan perintah. Yang ke-8, koreksi kembali jawabannya sebelum kalian kirimkan ke Bapak. Yang terakhir atau yang ke-9, ucapkan alhamdulillah karena kalian sudah diberikan kemudahan dalam belajar dan mengerjakan tugas. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, fokuskan pikiran kalian ya. Oke, mari kita mulai belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak informasikan dulu nih bahan dan media pembelajaran 1 untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini ada gambar bahasa Indonesia SMA kelas 10 kurikulum 2013. Nah, buku ini sama ya dengan materi yang ada di SMK. Jadi, bagi kalian silakan download buku ini di Play Store. Silakan diketik kata kuncinya sesuai dengan apa yang ada di gambar. Paham ya? Nah, ini contoh yang lebih besar covernya. Kenapa? Karena nantinya materi-materi yang Bapak ajarkan ada di buku ini yang kalian download di Play Store. Nah, untuk yang handphonenya Apple, dicoba saja ada atau tidak. Itu ya. Oke, kita mulai masuk ke materi. Sebelum masuk ke dalam laporan observasi, Bapak jelaskan dulu ya. Kenapa Bapak jelaskan? Karena laporan observasi itu adalah bagian dari teks laporan. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan? Teks laporan disebut juga dengan teks klasifikasi. Kenapa? Karena teks tersebut memuat klasifikasi atau penggolongan mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contoh klasifikasinya gini. Misalnya di Jakarta terdapat kendaraan roda 3. Kendaraan roda 3 itu kan belum diklasifikasi atau belum digolongkan. Yang sudah digolongkan apa? Contohnya bajai, beca, bemo. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan klasifikasi. Contoh lain misalnya di SMK Muhammadiyah 2 terdapat 3 jurusan. 3 jurusan itu belum diklasifikasi. Nah, yang sudah diklasifikasi apa saja? Misalnya 10 akuntansi, 10 pemasaran, 10 perkantoran. Paham ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya yang Bapak jelaskan, teks laporan itu sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Padahal sebenarnya berbeda. Bedanya apa? Nah, letaknya yang menjadi perbedaannya. Contoh, teks laporan bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Jadi itulah yang dimaksud dengan teks laporan. Nah, jenis teks laporan itu ada 5 kurang lebihnya. Ada teks laporan ya, adalah teks yang berisi hasil observasi. Kemudian teks deskripsi, teks eksposisi, teks eksplanasi, kemudian cerpen. Nah, ini adalah materi inti untuk hari ini, yaitu tentang teks laporan observasi.
Untuk hari ini Bapak mengajarkan pengertian dan juga syaratnya saja. Untuk sistematikanya nanti Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk definisi atau pengertian dari teks laporan observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang berisi atau yang menyajikan hasil-hasil pengamatan. Nah, teks laporan ini berfungsi untuk menjelaskan suatu objek atau fenomena dari hasil pengamatan. Contoh misal gini. Misalnya kalian berada di sebuah kelas. Nah, Bapak minta kalian untuk mengamati apa saja yang ada di dalam kelas kalian. Kemudian kalian catat ya apa saja benda-bendanya yang ada di dalam kelas kalian. Nah, dari benda-benda tersebut kalian tuliskan dalam bentuk narasi. Misalnya gini, contoh. Di kelas 10 akuntansi terdapat 3 buah kipas angin, 40 meja, dan 40 kursi. Selain itu, di kelas 10 akuntansi terdapat 1 buah papan tulis, kemudian 1 buah meja guru, dan 1 buah kursi guru. Itu contoh dari laporan observasi. Kenapa disebut laporan observasi? Karena laporan observasi itu dibuat berdasarkan hasil pengamatan di sekitar lingkungan kalian atau di sekitar benda-benda yang ada di dekat kalian. Nah, selanjutnya materi yang kedua yang Bapak sampaikan yaitu tentang syarat teks observasi. Yang pertama itu adalah objek yang akan diamati harus menarik. Maksudnya apa? Di sini nantinya ketika kalian membuat teks observasi itu, kenapa harus objek yang diamati harus menarik? Supaya nantinya selesai kalian membuat teks observasi itu, yang membacanya itu tertarik. Ya. Jadi kenapa harus menarik objeknya? Ketika kalian selesai membuat teks observasi kemudian diberikan kepada orang lain atau orang lain membaca karya kalian, itu tertarik untuk membaca teks laporan observasi kalian. Yang kedua, objektif. Apa maksudnya objektif? Objektif itu ditulis apa adanya. Contoh gini, misalnya di kelas kalian ada 2 buah kipas angin. Nah, kalian di laporan observasi juga menuliskan 2 buah kipas angin. Jangan menuliskan 3. Kenapa? Karena itu tidak objektif. Tidak sesuai dengan apa yang ada, apa yang menjadi sebenarnya. Dalam hal ini kalian itu mengarang, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Maksudnya apa? Nah, sistematis di sini adalah sesuai dengan urutan. Nah, sistematis di sini sesuai dengan urutan di sini maksudnya adalah teks laporan observasi itu harus dibuat sesuai dengan urutan strukturnya. Nanti untuk masalah struktur Bapak akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maksudnya apa? Yang tadi kaitannya dengan objektif. Ketika kalian mengamati suatu kelas, di kelas tersebut ada 3 buah kipas angin, ya berarti kalian tuliskan 3, jangan 2, apalagi 4 ataupun lebih dari 3. Kenapa? Karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu kalian berarti sudah bohong. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yang terakhir, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Bahasa yang efektif di sini adalah bahasa yang tidak bertele-tele, langsung kepada intinya saja. Kemudian logis itu adalah bahasa yang diterima oleh akal pikiran. Dalam hal ini maksudnya adalah kalian itu jangan sampai menuliskan benda-benda yang memang sifatnya itu tidak ada di objek yang kalian amati. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya Bapak akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Sebelum Bapak jelaskan materi berikutnya, silakan kalian bagi yang sudah download buku bahasa Indonesia digital yang ada di Play Store, silakan kalian baca dulu tentang teks laporan observasinya. Di situ materinya ada tentang struktur teks laporan observasi. Oke, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.